Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mencari situs keislaman yang berada di daerah Banyumas dan Purwokerto dan di area sekitarnya. Baik teman-teman semuanya, di sini kami akan mencari situs, yaitu kami sedang berada di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto, di mana tempatnya di sini berada di sebelah alun-alun Purwokerto. Baik, di sini pastinya saya tidak sendirian teman-teman. Di sini ada teman-teman saya yang membantu akan menjelaskan tentang mungkin keberadaan di masjid ini. Sebelum perkenalkan, nama saya Amar Wawas. Di sini saya sebagai juru bicara atau sebagai wawancara. Terusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Rahman sebagai editor, dan seterusnya ya, perkenalkan, nama saya Ibi Bedita sebagai ketua. Baik teman-teman semuanya, untuk lebih seru lagi mungkin bisa dilanjutkan pada video selanjutnya. Baik teman-teman, jadi tonton video ini sampai habis. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menemui berada di dalam Masjid Agung Baitus Salam yang ada di Purwokerto. Jika teman-teman main ke Purwokerto, jangan lupa untuk mampir di masjid yang cukup besar dan megah yang berada di bertepatan di tengah-tengah kota, ya, berada di depan alun-alun Purwokerto. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mampir ke sini karena sangat nyaman sekali. Jadi Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto ini yang dulu bernama Masjid Besar Purwokerto dibangun pada tahun 1910 dengan luas 3073 meter persegi, di mana masyarakat muslim diberikan tanah wakaf oleh Bapak Muhammad Dirjo Ledrad Penghulu, suami dari R.A. Soemartini, putri dari KPA Mertadireja III, dari garwo Mas Ajeng Taloeki Soemarsih. Kemudian masyarakat muslim bergotong royong mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Besar Purwokerto. Masjid Agung Baitus Salam dibangun di sebelah barat alun-alun Purwokerto sebagai ibu kota Kabupaten Banyumas setelah perpindahan kota dan pusat pemerintahan dari alun-alun di Banyumas. Jadi merupakan masjid kebanggaan masyarakat Banyumas yang secara historis tata letak bangunan pusat pemerintahan kabupaten di wilayah Jawa berada di sirkel lingkaran di sebelah alun-alun. Masjid di sebelah barat, pendopo kabupaten di sebelah utara, dan penjara di sebelah selatan. Secara filosofis merupakan united keterkaitan antara pendopo, bupati, masjid, penjara dengan alun-alun di tengahnya sebagai publik area berkumpulnya rakyat. Selanjutnya, gaya bangunan masjid. Bentuk Masjid Agung Baitus Salam mulanya berbentuk bangunan sederhana seperti rumah joglo yang berdenah bujur sangkar yang terdiri dari satu unit ruang sembahyang utama. Kemudian ditambah dengan serambi dengan atap yang bersusun dua. Bentuk dan konstruksi Jawa tipe masjid atau tajung, yaitu atap puncaknya piramidal. Keempat sisi atau dudur bertemu pada satu titik dengan hiasan mustaka. Dengan dilengkapi dua menara seperti bangunan Belanda yang atapnya berbentuk kubah dengan lengkungan-lengkungan pintu dan jendela yang bergaya arsitektur gotik. selanjutnya yang ketiga yaitu benda-benda perlengkapan masjid.
Nah, di Masjid Baitus Salam Purwokerto memiliki benda-benda perlengkapan atau bagian-bagian dari masjid, yaitu yang pertama, mihrab. Mihrab merupakan sebuah ceruk atau ruang relatif kecil masuk ke dalam dinding sebagai tanda arah kiblat, yaitu ke arah Ka'bah di Mekah. Mihrab biasanya berbentuk setengah lingkaran atau persegi, dipakai sebagai tempat imam memimpin sholat. Yang kedua yaitu mimbar. Mimbar berasal dari kata menbar yang berarti kursi. Singgasana atau tahta umumnya terbuat dari kayu yang dihias atau diukir tinggi untuk mendudukinya melalui beberapa anak tangga. Mimbar digunakan sebagai tempat berkhotbah atau ceramah sebelum dilakukan sholat Jumat yang berisi unsur amaliyah dan muamalah. Yang ketiga yaitu liwan. Liwan biasanya juga disebut al-maghata atau mughata, merupakan ruangan yang luas tempat para jamaah melaksanakan sholat dan duduk mendengarkan khotbah. Yang keempat, zawiyah. Zawiyah adalah sebuah bilik mirip maksurah namun fungsinya berbeda. Digunakan sebagai tempat pembacaan Al-Quran atau sholat bagi kaum perempuan. Yang terakhir atau yang kelima, perpustakaan. Perpustakaan masjid didirikan dengan maksud membantu para pelajar, mahasiswa, dosen, peneliti, pemuda dan remaja masjid, ustadz, literatur, termasuk hasil kajian Islam yang diperlukan. Kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Agung Baitus Salam. Kegiatan di bidang idarah yang ada di Masjid Agung Baitus Salam. Yang pertama, pembuatan seragam sekolah. Pembuatan seragam karyawan dilaksanakan pada 4 Januari sehingga 2 Februari 2016. Diperuntukkan bagi karyawan Masjid Agung Baitus Salam. Kedua, pembentukan Lazis Baitus Salam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahawa lembaga yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah harus berbentuk lazis. Oleh kerana itu, Baitul Mal Baitus Salam berubah nama menjadi Lazis Baitus Salam sejak 1 Februari 2016. 3. Rehlah karyawan. Pada hari Khamis tanggal 25 Agustus 2016, karyawan Masjid Agung Baitus Salam melaksanakan rehlah ke objek wisata. Pengendara karyawan yang mengikuti rehlah karyawan berjumlah 15 orang. Keempat, manajemen dan pembinaan karyawan. Upaya meningkatkan manajemen dan pembinaan karyawan yang dilakukan pada tahun 2016 adalah dengan adanya pembagian kerja koordinator karyawannya. Untuk selanjutnya bidang imaroh, majelis taklim dan haji. Seksi ini dalam melaksanakan program kerja di bidang taklim antara lain: 1. Kajian pada maghrib. Kajian pada maghrib dilaksanakan setelah habis wirid dan sholat ba'diyah maghrib sampai menjelang waktu isya. Yang kedua, kajian badak subuh. Kajian badak subuh dilaksanakan setiap habis wirid sholat subuh selama 30 menit. Peserta yang mengikuti kajian badak subuh rata-rata setiap paginya sebanyak 20 jamaah. Yang ketiga, medang enjang. Kegiatan ini dilaksanakan setelah kajian badak subuh setiap pagi hari Selasa dan Sabtu.
Kajian Fikih Asmaul Husna. Kajian ini diisi oleh Ustadz Abdullah Zain LCMA, diikuti sekitar 150 jamaah. Dilaksanakan setiap Sabtu ketiga pada subuh yang dilanjutkan dengan medang enjang. Baik teman-teman semuanya, bagaimana nih? Seru kan ya? Jadi untuk lebih lengkapnya lagi mungkin teman-teman bisa langsung saja ke Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto ya. Jadi itu sedikit cerita ataupun sejarah dari Masjid Agung Baitus Salam yang berada di Purwokerto. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.